Jumpa lagi di TV. Ya, yang di samping saya nih adalah monitor gaming pertama Samsung Odyssey yang menggunakan panel OLED. Ya, ini adalah Samsung Odyssey OLED G8. Panel OLED tentunya menjanjikan tampilan yang keren banget. Nuansanya natural, kontrasnya bisa tinggi, kedalaman warna hitamnya sangat baik, dan response time-nya rendah sekali. Yang ini dijanjikan 0,03 milisecond gray to gray. Refresh rate-nya bisa 175 Hz. Dan menariknya lagi, monitor 34 inci ini hadir dengan rasio 21:9. Dan kurvaturnya atau tingkat kelengkuannya adalah 1800R. Ya, tentunya ini adalah monitor yang sangat unik. Dan ya, kita akan bahas secara mendalam monitor yang satu ini. Samsung Odyssey OLED G8 ini adalah produk baru dari seri Odyssey. Monitor ini masuk resmi ke Indonesia di awal tahun 2023 ini. Sebelumnya kita udah pernah uji salah satu produk premium Samsung Odyssey ya, yang namanya Odyssey Arc. Ya, itu adalah monitor berukuran besar 55 inci, resolusi tinggi, refresh rate tinggi, curvature-nya 1000R dan banyaklah kelebihannya ya. Belum nonton review monitor yang satu itu? Mungkin kalian kelewatan karena belum subscribe. Makanya supaya nggak kelewatan, di-subscribe dan dihidupin tuh loncengnya ya. Oke, balik lagi ke monitor yang satu ini yang tidak kalah menarik dibandingkan Odyssey Arc. Kita mulai dari paket penjualannya dulu ya. Nah, di sini tentunya ada unit monitornya, ada base stand dan leher stand, ada wall mounting bracket menggunakan VESA mounting 100x100 mm. Lalu ada remote control, ada satu kabel mini DisplayPort to DisplayPort yang normal ya. Ada satu kabel power dan adapter dan ada paket dokumen. Nah, untuk spek monitornya, layarnya 34 inci, rasio 21:9 curved. Curvaturnya seperti kita bahas tadi 1800R. Tinggi layar ini kurang lebih mirip lah dengan monitor 27 inci yang rasio 16:9. Menggunakan panel OLED dengan menggunakan teknologi Quantum Dot. Ini membuat tampilannya jadi keren banget ya. Resolusinya WQHD 3440x1440. Response time-nya 0,03 milisecond gray to gray. Refresh rate 175 Hz, brightness-nya tipikal 250 nits ya. Lalu untuk color gamut coverage-nya dijanjikan 99% DCI-P3. Kontras rasionya 1.000.000:1. Viewing angle-nya 178 derajat horizontal dan vertikal. Dia menggunakan Adaptive Sync, ada AMD FreeSync Premium Pro. Lalu untuk video processor atau picture engine-nya dia menggunakan Neo Quantum Processor. Terdapat fitur AI upscaling yang bisa meningkatkan detail visual kalau dibutuhkan. Lalu dia sudah support HDR10 Plus dan VESA Display HDR True Black 400 ya. Untuk OS dia pakai Tizen. Ya, ini adalah sebuah smart monitor ya. Nah, untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.2. Ya, dilihat dari desain, kelengkungan layar ini mengikuti lingkaran jari-jari 1800 mm. Itu sebabnya namanya 1800R ya. Bodi monitor ini terbuat dari polikarbonat yang kokoh di sini ya. Desain base stand-nya itu persegi panjang dengan bentuk tiang penyangga seperti ini. Ada lubang untuk kabel manajemen di sini. Tentunya untuk base stand ini dari metal. Ini tentunya supaya monitornya bisa stabil dan kokoh di sini. Bicara soal fleksibilitas, stand ini hanya mengizinkan pengaturan ketinggian layar dan tilt atau menunduk 2 derajat dan menengadah 20 derajat. Untuk dimensi saat monitor ini menggunakan stand itu lebarnya 81,3 cm. Lebar ya. Tingginya berkisar 41 sampai 53 cm dan kedalamannya adalah 19,2 cm. Jarak terdekat antara monitor dengan permukaan meja adalah 5 cm, tertinggi adalah 15 cm. Total bobot monitor beserta stand-nya itu kurang lebih sekitar 7,5 kg. Nah, untuk ukuran monitor seperti ini, bezel layarnya terbilang tipis ya. Hanya sekitar 3,9 mm saja di keempat sisinya. Di area tengah bagian dasar bingkai bawah layar terdapat lampu indikator daya, mikrofon, dan juga saklar on-off mikrofon. Mikrofon ini bisa untuk voice command Bixby. Nah, ya ini kan smart monitor ya. Nah, masih di dasar bingkai bawah. Di sini terdapat 2 buah speaker dengan daya masing-masing 5 watt. Nah, permukaan layar monitor ini, layarnya kalau kita lihat ini sebetulnya glossy atau licin ya. Tapi dia memiliki fitur anti glare. Jadi walaupun licin tapi nggak banyak pantulan yang terlihat di layar yang satu ini. Menarik ya. Nah, beralih ke sisi belakang, ini khas lini Samsung Odyssey banget ya. Desainnya terlihat futuristik dilengkapi dengan logo di sisi kiri. Kita bisa lihat di area tengah terdapat lampu RGB melingkar yang disebut Samsung sebagai Core Lighting Plus. Di tengah area yang dikelilingi lampu RGB tersebut terdapat VESA mount berukuran
berukuran 100x100 mm yang berguna kalau kita ingin masang monitor ini ke dinding menggunakan bracket yang sudah disediakan atau untuk memasangnya ke tiang penyangga. Di area bawah lampu RGB kita bisa lihat ada beberapa konektor monitor ya, terdiri dari power input, satu port mini DisplayPort 1.4, ada satu port micro HDMI 2.1 dan ada dua port USB 3.1 Gen 2 Type-C. Nah, ini yang satu bisa untuk video input, sementara yang satu lagi memang sepertinya untuk kebutuhan USB hub. Masih di area yang sama, di sini juga terdapat tombol power yang berperan juga sebagai tombol navigasi 5 arah ya. Nah, seperti monitor pada umumnya, persiapan untuk menggunakan monitor yang satu ini ya sederhana aja. Kita bisa memasang monitor ini ke dinding menggunakan wall mounting bracket yang udah disediakan. Atau kalau menggunakan standnya, cara pemasangannya seperti ini ya. Kita pasang dulu leher standnya ke base stand dengan mengencangkan bautnya, lalu pasang standnya ke monitor. Kemudian pasang juga kabel power dan input display ke monitor melalui lubang kabel management supaya kelihatannya rapih di sini. Nah, kalau semua kabel sudah terpasang, setelah itu monitor ini siap untuk digunakan. Monitor ini juga dilengkapi dengan Tizen OS. Ini OS yang sama dengan yang ada di Odyssey Arc serta beberapa smart monitor Samsung lainnya. Fitur-fitur dari Tizen di sini masih serupa dengan yang kita udah pernah bahas sebelumnya. Jadi kalau masih belum tahu bisa cek video-video yang sebelumnya ya. Nah, karena menggunakan Tizen di sini, monitor ini juga dilengkapi dengan remote yang membuat navigasinya jadi lebih mudah lagi. Untuk remote-nya seperti ini, sederhana dengan tombol-tombol penting saja. Khas sekali untuk produk displaynya Samsung. Oh ya, remote ini bukan pakai baterai AA ya. Ini udah pakai baterai rechargeable yang bisa dicas pakai USB Type-C. Jadi ya menarik ya, kalau kehabisan baterai di remote, dicas dulu aja gitu. Nah, kalau kalian mau tahu sisa baterainya itu berapa dari si remote ini, kalian sebenarnya bisa lihat dari menu setting monitornya. Oke, sekarang kita langsung uji aja fungsi utama monitor ini. Tentunya untuk gaming. Odyssey OLED G8 ini tentunya harus disandingkan dengan perangkat gaming seperti PC desktop atau laptop dengan performa tinggi yang sanggup menghasilkan frame rate tinggi di resolusi QHD. Nah, saat kalian mencobanya di berbagai macam game AAA seperti Shadow of Tomb Raider, Marvel Spider-Man, Witcher 3 Next Gen, hasilnya memuaskan. Kenapa? Nah, salah satunya karena layar lebar yang ditawarkannya nih ya. Sudut pandang yang ditawarkan jadi lebih luas. Untuk game-game AAA yang umumnya punya kualitas visual yang tinggi, layar lebar akan membuat kita bisa menikmati tampilan yang memukau jadi lebih luas aja, lebih keren jadinya ya. Tentunya tampilan memukau ini juga didukung penggunaan OLED dengan quantum dot color. Ini membuat monitor jadi bisa menampilkan tampilan yang sangat memuaskan. Di sini juga ada HDR10 Plus dan HDR ini tampilannya jadi prima lah di monitor yang satu ini. Nah, selain game-game AAA dengan visual memukau, rasio 21:9 ini juga punya keunggulan untuk game-game yang memang akan diuntungkan dengan tampilan lebar. Seperti misalnya game balapan, game simulasi, atau game strategi. Nah, lalu kalau buat game kompetitif gimana? Oke, kita coba dengan CSGO dan Valorant. Monitor ini menawarkan refresh rate sampai 175 Hz, jadi udah cukup memadai untuk game kompetitif yang butuh dimainkan di frame rate yang tinggi. Terlebih lagi respons time-nya udah rendah ya, tadi 0,03 millisecond gray to gray ya. Kombinasi ini tentu menguntungkan di game-game kompetitif, tentunya selama skill kita memang memadai ya. Jadi jangan salahkan monitornya ya kalau kalian gagal nembak atau bahkan kalah. Monitornya udah bagus, skill kalian gimana? Tapi ya memang, nggak semua gamer kompetitif akan suka dengan rasio 21:9. Karena itu ada opsi untuk ganti rasio ini ke 16:9 dan juga bahkan 4:3. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Oke, tadi kan penggunaan monitor ini bersama dengan PC desktop atau laptop. Nah, sekarang kalau dengan konsol game gimana? Tentunya bisa, untuk konsol-konsol modern bisa banget. Sayangnya ya, memang konsol belum mendukung tampilan ultra wide biasanya. Jadi gambar itu akan di stretch. Atau kita bisa juga mengatur rasio ke 16:9. Tapi ya berarti akan ada black bar ya di kanan dan kiri tampilan gamenya. Oh ya, monitor ini juga mendukung adaptive sync atau variable refresh rate. Bisa untuk AMD FreeSync Premium Pro dan juga bisa untuk Nvidia G-Sync compatible. Jadi kalau dibutuhkan kita bisa mendapatkan tampilan bebas stutter, lag, dan tearing dengan mengaktifkan fitur-fitur tersebut. Nah, fitur game bar ini mirip dengan yang ada di Odyssey Arc. Itu juga ada di sini dan bisa diakses menggunakan remote. Kita bisa melihat informasi refresh rate dan fitur yang tengah aktif di game bar ini. Akses ke menu setting juga bisa dilakukan langsung dari game bar ini, termasuk yang mungkin sering digunakan adalah picture mode. Ada beberapa preset khusus game yaitu standar, RPG, RTS, FPS, sport, dan custom di sini. Ini sangat berguna untuk lebih menyesuaikan karakter tampilan dengan game yang sedang dimainkan. Ada juga akses ke beberapa fitur pendukung gaming termasuk HDR tone mapping, dynamic black equalizer, game
Motion Plus, dan lain-lain. Oh ya, lampu RGB di belakang monitor ini juga bisa diatur dari game bar ini. Kita bisa milih preset yang tersedia seperti Comet, Aurora, dan Aurora Rotation. Lalu bagaimana dengan klaim brightness dan gamut coverage-nya? Nah, saat kami cek, brightness tertinggi di kondisi standar itu mencapai 246 nits. Saat peak brightness dinyalakan dan diatur ke setting paling tinggi, hasilnya emang lebih tinggi, bisa mencapai 336 nits. Sedangkan saat HDR-nya aktif, peak brightness-nya itu memang bisa mencapai 440 nits. Nah, kemudian untuk gamut coverage DCI P3, di semua preset rata-rata bisa mencapai 98,7%. Menariknya lagi, untuk gamut coverage Adobe RGB juga terbilang tinggi, mencapai 93,8%. Jadi wajar ya kalau monitor ini bisa menampilkan visual yang sangat memukau saat kami coba untuk main game. Oke, ini kan OLED ya, pasti ada yang bahas soal burn-in di panel OLED. Nah, di sini Samsung menyatakan beberapa fitur panel care yang akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya masalah tersebut. Ada pixel shift, ada adjust logo brightness, dan ada pixel refresh. Semua itu akan mengurangi resiko terjadinya burn-in dengan menggunakan beberapa teknik tadi. Tersedia juga screen saver yang otomatis aktif kalau monitor ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tersedia juga fitur screen optimization yang aktif kalau monitor ini digunakan selama lebih dari 4 jam. Oh ya, monitor ini juga punya speaker. Nah, bagaimana kualitas audionya? Suaranya ini sebetulnya sih keren ya. Jauh di atas apa yang kami harapkan dari sebuah monitor gaming. Biasanya monitor gaming atau monitor pada umumnya itu ada speakernya, tapi ya udahlah ya, ada aja speakernya. Yang ini enggak. Kami merasa bahwa kalau sudah pakai yang satu ini rasanya nggak terlalu butuh lagi beli speaker tambahan. Karena yaitu suaranya udah cukup menggelegar dan mantap. Mau buat gaming, mau buat nonton, bahkan untuk musik pun asik kok speakernya. Mantap yang satu ini ya. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau kita pakai bukan untuk gaming? Nah, untuk bekerja, layar lebar tentunya akan menghadirkan area kerja yang lebih luas dibandingkan monitor standar 16:9. Apalagi ini ukurannya emang gede ya. Selain untuk multitasking, multi Windows biasa, ini juga cocok untuk kreator konten yang mencari monitor ultra wide ya. Ya, color gamut yang ditawarkan itu membuatnya terbilang memadai untuk edit foto atau edit video. Oke. Sekarang kita masuk ke konsumsi dayanya. Nah, saat digunakan main game, konsumsi dayanya rata-rata di kisaran 42-57 watt saja. Kalau kita nyalakan lampu RGB, konsumsi dayanya akan naik 7 watt ya. Jadi lampu RGB-nya makan sekitar 7 watt di situ. Overall, menurut kami ini tergolong irit ya. Nah, untuk harganya, saat video ini dibuat, monitor Samsung Odyssey OLED G8 ini dijual dengan harga promo di 20.999.000. Sebuah harga yang cukup pantas ya, melihat kemampuannya dan fitur-fiturnya ya. Sementara untuk garansinya, monitor ini dilindungi garansi selama 3 tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, monitor ini menggunakan konektor input display yang kurang umum untuk digunakan. Micro HDMI dan mini DP. Ini butuh kabel atau konektor khusus. Atau kita butuh konverter khusus untuk bisa menggunakan monitor ini kalau nggak ada kabel yang konektornya pas ya. Sayangnya di paket penjualan Samsung hanya menyatakan kabel DP to mini DP aja. Tidak ada kabel konverter micro HDMI atau kabel USB Type-C di situ. Kemudian belum ada fitur USB hub. Jadi kalau pakai USB Type-C ke laptop, kita belum bisa dapat koneksi lengkap dengan satu kabel aja. Memang ini bisa untuk charging laptop, tapi terbatas ke laptop tipis aja harusnya ya. Jadi nggak bisa loh kalau pakai laptop gaming gitu ya. Nggak kena, itu ya nggak cocok. Iya tentunya kalau kalian butuh hub, bisa aja nambahin manual pasang hub di sini. Bisa ya. Nah kemudian, stand yang dipakai itu bukan yang super fleksibel, hanya menawarkan pengaturan tinggi serta sedikit tilt dan pivot. Nah, dari sisi kelebihannya jelas, ini adalah monitor OLED dengan quantum dot. Jadi tampilannya mantep bener di sini ya. Layarnya lebar dengan ukuran cukup besar, 34 inci rasio 21:9. Layarnya melengkung, kurvaturnya 1800R. Jadi kalau kita lihat dari dekat, kita operasikan dari dekat, itu enak banget ini memang ya. Refresh rate 175 Hz dengan respons time 0,03 ms gray to gray. Wah, ini untuk game kompetitif mantap bener. Color gamut coveragenya juga sudah mendekati 100% DCI P3. Jadi selain tampilan warnanya terbilang mantap untuk gaming, ini juga cocok untuk nonton film dan bahkan untuk content creation. Tapi tentunya harus dicun dulu ya warnanya ya. Nah, kemudian dia juga udah mendukung HDR10 Plus dengan sertifikasi VESA Display HDR True Black 400.
Kemudian ada Adaptive Sync, bisa untuk AMD FreeSync Premium Pro sampai Nvidia G-Sync compatible. Fitur gamingnya juga lengkap, ada Virtual Aim Point, ada Game Motion Plus, ada Dynamic Black Equalizer, dan lain-lain. Kemudian ada Tizen OS, jadi monitor ini bisa digunakan tanpa harus terhubung ke PC. Bisa untuk nonton, kerja, dan dijanjikan bisa juga untuk video call. Ada panel Care yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya burn-in di panel OLED seperti ini. Ada remote control yang memudahkan navigasi di monitor ini. Nah, jadi bisa dikatakan monitor Samsung Odyssey OLED G8 ini adalah monitor gaming dan kualitas tampilan terbaik yang pernah kami uji selama ini. Setidaknya paling nggak ini salah satu yang terbaik lah ya. Selain itu, monitor ini juga jadi monitor gaming yang unik dengan layar lebar 21:9 curvature 1800R yang bisa menghadirkan pengalaman berbeda saat kita nikmatin game. Terutama kalau di game AAA itu mantap bener ya. Menariknya lagi, kalau dilihat dari segala keunikan dan kelebihannya, harganya jadinya terasa cukup pantas ya untuk kalian yang memang mencari fitur-fitur yang tersedia di monitor yang satu ini. Saya Didi Irfan, Jagat TV.